Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rara Mulyani dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dari kelas A semester 2 dengan NIM 2281010022. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'lim Muta'lim. Langsung saja, Faslun fil istifadati, pasal tentang mengambil faedah dalam mencari ilmu. Wayan bagi dan seharusnya an yakuna agar menjadi thalibul ilmi, seorang pencari ilmu, mustafidan, orang yang mencari faedah, fi kulli waktin, pada setiap waktu, hatta yasulalahu, sampai mendapat al-fadlu, keutamaan, wa toriku, dan cara al-istifadati, mencari faedah, an yakuna agar menjadi ma'ahu bersamanya, fi kulli waktin, pada setiap waktu, mihbarotun tinta, hatta yaktuba, sampai mau menulis, ma yasma'u, apa-apa yang didengar, minal fawaidil ilmiyati, dari faedah ilmu. Kila, dikatakan, man hafidho, siapa yang menghafal, farro, maka akan lepas, waman kataba, dan siapa hafalan yang menulis, syai'an, suatu ilmu, farro, maka ilmu akan tetap. Wakila, dan dikatakan, al ilmu, ilmu itu, mayu khodu, apa-apa yang diambil, min afwahi, dari mulut-mulut ar-rijali, ulama, li'annahum, karena mereka, yafaduna, menghafal, asana, dengan sangat baik, mayasma'una, apa-apa yang mereka dengar, wayakuluna, dan mereka katakan, asana, sebaik-baik, mayafaduna, apa-apa yang mereka hafal, wasami'tu, dan mendengar, Syekhal Ustad Zainal Islamil Ma'ruf, Syekh Ustad Zainal Islam al-Ma'ruf, bil adibil mukhtari, dengan ahli adab yang terpilih. Yakulu, berkata, kola, bersabda, Hilal bin Yasarin, Hilal bin Yasar, ro'a, itu melihat an-Nabiya sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, yakulu, berkata, li ashabihi, kepada sahabatnya, syai'an, suatu, minal ilmi, dari ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'idli, ulanglah kepadaku, makul talahum, apa-apa yang dikatakan kepada mereka. Fakolali, maka berkata kepadaku, hal ma'aki, apakah kamu punya mihbarotun, tinta? Fakultu, maka aku menjawab, ma ma'i mihbarotun, bersamaku tidak ada tinta. Fakolan Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ya Hilal, wahai Hilal, la tufarikil mihbarota, jangan engkau tinggalkan tinta, fa innal khaira, karena segala kebaikan, fiha, ada padanya, wa fi ahlihi, dan orang-orang yang memiliki tinta, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi, bagi para pencari ilmu, kalau ingin mendapatkan faedah dari ilmu tersebut, jika ada seorang ahli ilmu menjelaskan materi ilmunya, sebagai pencari ilmu sebaiknya mendengarkan apa yang disampaikannya, jangan sampai kita tidak fokus mendengarkan. Setelah itu, kita bisa menulis ilmu yang pentingnya saja, agar kalau kita lupa, kita bisa mengingat ilmu kembali dengan membuka dan membaca ulang buku tersebut. Tidak hanya itu, jika kita hanya menghafal saja, maka ilmu itu akan lepas atau hilang dari pikiran kita. Sedangkan, jika kita menghafal ilmu tersebut, kemudian kita menulis ilmunya, maka ilmu itu akan tetap ada. Ilmu itu juga bisa diambil dari para ulama, karena dari cara mereka menghafal ilmunya, cara mereka mendengar ilmunya dengan sangat baik. Dari mereka yang katakan itu, sebaik-baiknya yang dihafal. Mendengar cerita Syekh Ustadz Zainal Islam al-Ma'ruf dengan ahli adab yang terpilih dari kisah Hilal bin Yasar ketika melihat Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, hikmah dari suatu ilmu bisa dari mengulang hafalan dari ilmunya yang diperoleh. Jangan sampai tinggalkan tinta, karena segala kebaikan ada pada tintanya, dan orang-orang yang memiliki tinta akan lama tulisan ilmunya sampai hari kiamat. Wawaso, dan berwawasan, as-sodru syahid, ulama Sodrus Syahid Husamuddin ibnahu, anaknya Syamsaddin antahfaldo, agar menghafal kulla yaumin,
setiap hari syai'an suatu yasiron yang mudah minal ilmi dari ilmu wal hikmati dan hikmah fa innahu maka sesungguhnya yasirun amat mudah wa an qoribin dan dari dekat yakunu terlihat kasiron banyak washtaro dan lalu membeli Isomu bin Yusuf kolaman suatu pulpen bidinarin dengan harga 1 dinar liyaktuba untuk menulis mayasma'u apa-apa yang didengar fil hali dalam waktu sekarang fal umru maka umur qasirun pendek wal ilmu dan ilmu kasirun sangat banyak fayan bagi maka seharusnya anda yudoi'a agar tidak menyiakan al-awqata waktu wasaati dan masa-masa wayagtanima dan penuhilah al-layali waktu malam wal kholawati dengan menyendiri an Yahya bin Mu'adirroji dari Yahya bin Mu'adirroji annahu qala sesungguhnya berkata al-lailu malam tawilun sangat panjang fala tuqassirhu maka jangan engkau pendekkan bimana mika dengan tidurmu wa naharu dan siang itu mudiun terang fala maka jangan tukadirhu menggelapkannya biasamika dengan perbuatan dosa wayan bagi dan seharusnya an yagtanima mengambil paksa asyuyukho dari guru wayastafidu dan mengambil faedah minhum darinya walaisa dan tidaklah kullu ma fata yudurroku apa-apa yang dilewati dan diketahui kama sebagaimana qala bersabda Ustadz Syekhul Islami rahimahullahu fil masyakhatihi kam betapa banyak min syaikhin dari guru kabirin besar fil ilmi dalam ilmu wal fadli dan keutamaan adrok tuhu aku mengetahui wama dan apa-apa takhbar tuhu yang aku minta kabarnya wa aqulu dan aku berkata ala tentang hadal fauti hal yang sudah kulewati munsyi'an hadal baiti dari rumah ini syi'run kemudian yang berwawasan dari kisah ulama Sodrus Syahid Husamuddin anaknya Syamsuddin suatu hari jika ingin hafalannya mudah dari ilmu yang kita dapatkan dan ada hikmahnya maka akan sangat mudah dan jika dari waktu dekat terlihat banyak mudahnya lalu Isom bin Yusuf membeli suatu pulpen dengan harga 1 dinar dipergunakan untuk menulis dari apa-apa yang didengar dari ilmu tersebut dalam jangka waktu sekarang di umur pendek ini dan ilmu itu sangat banyak maka pergunakanlah waktu masa sekarang dan penuhilah waktu malam dengan menyendiri untuk meraih suatu ilmu agar tidak menjadi sia-sia. Dari Yahya bin Mu'ad ar-Roji bersabda waktu malam itu sangat panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu. Jadi pergunakanlah waktu malam dengan menghafal dan mempelajari suatu ilmu. Adapun siang itu terang, maka jangan engkau gelapkan dengan perbuatan dosa. Jadi semestinya pergunakanlah waktu siang dengan membaca buku yang sudah kita tulis di sebuah buku agar bisa mengambil faedah atau manfaatnya. Lafan, penyesalan ala fauti atas tertinggalnya at-talaki berguru. Lafan adalah suatu penyesalan makullu apakah setiap mafata apa-apa yang telah dilewati wayafna dan punah yulfa akan membelit qala aliyun karamallahu wajhahu idza kuntu jika engkau telah fi amrin pada suatu perkara fakun fihi maka jadilah bagiannya wakafa dan cukuplah bil i'radi dengan berpaling an ilmi dari ilmu Allah Ta'ala khizian mengejek wa khosaron dan kerugian wasta'id billahi
dan mohon perlindungan kepada Allah minhu darinya lailan pada malam wa naharan dan terang. Wala Buddha dan tidak boleh tidak litolibil ilmi bagi pencari ilmu min tahammuli dari menanggung al-masyaqqat kesusahan wal madallata dan kerendahan fil tolibil ilmi dalam mencari ilmu watamalluku dan hendaklah merayu madmumun suatu kejelekan illa kecuali fi tolibil ilmi dalam mencari ilmu fa innahu sungguh la Buddha tidak boleh tidak lahu baginya minatam maluki merayu lil ustadi kepada ustad-ustad wasyurokai dan teman wagoirihim dan yang lain lil istifadati untuk mengambil faedah. Kila dikatakan al ilmu izun adalah kemuliaan, la dulla tidak rendah, fihi dalamnya, la yudroku tidak didapat, illa kecuali dengan biduli merendah diri, la izza fihi kesombongan padanya. Qala ilu arolaka aku melihatmu nafsan suatu nafsu tashtahi yang ingin antu izzaha memuliakan falasta sedangkan engkau tidak tanalul izza mendapat kemuliaan hatta sampai tudillaha bisa merendahkan diri. Jadi jangan sampai ketinggalan berguru karena nanti akan dapat penyesalan. Tapi jika sudah pada suatu perkara maka jadilah bagiannya dan cukuplah dengan berpaling dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan mengejek dan merasa rugi. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah darinya pada malam dan siang hari dan tidak boleh tidak bagi pencari ilmu dari menanggung kesusahan dan kerendahan dalam mencari ilmu. Maka hendaklah merayu suatu kejelekan kecuali dalam mencari ilmu tidak bisa dirayu. Jadi sungguh tidak bisa tidak bagi pencari ilmu merayu kepada ustadz, teman-temannya, dan kepada yang lain hanya untuk mengambil faedah. Karena kemuliaan itu tidak rendah di dalamnya. Maka jika kita merendahkan diri atas ilmu yang sudah diperoleh, maka akan didapat kesombongan pada dirinya. Jadi janganlah nafsu untuk memuliakan ilmu, karena tidak akan bisa jikalau bagi dirinya tidak merendahkan diri. Kalaupun bisa merendahkan diri, maka dapat kemuliaan dari ilmu tersebut.